Halo mamenku, balik lagi di channel aku men. Channel yang akan coba mengupas, mereview dan memprediksi beberapa pertandingan dari pelosok-pelosok yang paling sudut-sudut kali lah, segala penjuru dunia men. Akan kita kejar, akan aku kejar untuk aku bahas, aku review pertandingannya men. Jika tidak ada pertandingan besar, itulah solusinya men. Ini men udah 2 hari aku nggak JP nih men ya. Jadi agak-agak gundah-gulan aku rasanya men ya. Orang yang sampai berbulan-bulan gak JP biasa aja men ya, 2 hari aja baru kayak gitu men ya. Cuman orang yang berbulan-bulan men ya men. Oke men, masuk ke topik utama. 4 pertandingan aku coba prediksi ataupun review di video aku kali ini men. Dari lanjutan Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol dan juga Liga Portugal. Next, tanpa ulur waktu kita langsung bahas pertandingan yang pertama. Dari lanjutan Liga Italia ada Juve bertemu dengan Udinese. Daftar pemain absen dari kedua klub Juve ada 6 pemain udah pasti absen: De Sciglio, Fagioli, Kean, Perin, Pogba dan juga Vlahovic. Ini pemain intinya semua rata-rata deh main kayak si Kean, De Sciglio, Vlahovic. Salah satu jaman yang paling inti itu striker utama mereka, ujung tombak mereka ini absen pula nih men. Aduh, untung Federico Chiesa ini masih ada men, istilahnya masih nggak cedera lah men. Ya nggak didoakan cedera juga men. Dari Indonesia ada Bijol dan juga Ebose, 2 pemain yang udah pasti absen, sedangkan satu pemain masih dipertanyakan. Kita langsung next ke peringkat. Juve posisi 2, sayangannya Inter men. 23 pertandingan 53 poin, tapi poinnya cukup jauh selisih 7 poin selisih dengan Inter men. Dan Indonesia di sini merangkak lah, mencoba dari keluar zona merah ini, posisi 17 men. 23 pertandingan hanya mengumpulkan 19 poin aja men. Dengan Cagliari yang di posisi 18 saja hanya selisih 1 poin ya. Tugas berat untuk Indonesia men. Apalagi lawannya kali ini Juve. Next kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir Juve 3 menang 1 imbang, 1 kali menderita kekalahan. Inilah bisa dibilang big match. Ini bukan derby, mainin big match men. Big match di kemarin main di San Siro. San Siro itu kan kandang Milan men, Inter Milan dan juga AC Milan men. Ini Juve kalah tipis 1-0, walaupun kalahnya cuma 1-0 tapi poinnya yang penting men. Sedangkan Indonesia di sini 2 menang 3 kalah, nggak pernah menang sama sekali. Head to head 5 pertemuan terakhir Juve menang 4 kali secara berturut dan 1 lagi ini 2 sama di tahun 2020. Next kita langsung balik ke halaman si Bandot. Juve kontra Indonesia, handicap terkecil ada 1 dan juga 1/4. Udah pasti Juve ngebor. Over-undernya ada 2/4 dan juga 2,5. Aku tetap menjagokan Juve, cuman aku rasa 1 nih masih makan men, karena terakhir bertemu main di Udinese aja tuh Juve yang menang 0-3. Apalagi sekarang main di Giuseppe Meazza, main di kandang Juve men ya. Tapi kita nggak tahu skor men. Aku rasa 1 ini masih makan. Aku ngepur 1 men. Aku ambil over 2,5. Skor prediksi menurut dari aku 2-0 atau 3-1 nih bisa aku rasa dapat untuk Juve. Kita lanjut ke pertandingan kedua, lanjutan Liga Inggris ada Crystal Palace bertemu dengan Chelsea. Langsung kita lihat statistik dari kedua klub ini. Daftar pemain absen dari kedua klub Palace di sini cukup banyak men. Total ada 6 yang pasti absen: Dokor, Eze, Guehi, Holding, Olise, Raksaki dengan 1 lagi Watt. Di sini 1 pemain masih dipertanyakan. Sedangkan dari Chelsea di sini lebih banyak lagi, tapi Chelsea 1 pemain sih memang men. Di sini ada total 7 yang udah pasti absen: Badiashile, Cucurella, Fofana, James, Lavia, Sanchez dan juga Okuku. Sedangkan Kaloban dan juga Colwill 2 pemain masih dipertanyakan. Total ada 9 pasti men. 3/4 pemain dari 1 tim men. Next ke peringkat, Chelsea posisi 11, 23 pertandingan 31 poin. Palace posisi 15, 23 pertandingan 24 poin, terpaut 7 poin men dari kedua klub ini. Kita langsung next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Palace 1 menang 3 kalah 1 imbang. Chelsea 2 menang 2 kalah 1 imbang. Chelsea ini lagi musim terburuk asli men, semenjak dibantai Liverpool 4-1 kemarin men. Chelsea asli ngedrop men. Pola permainannya asli ancur-ancuran men. Jadi nggak bisa dibilang itu ya turun, ngedon mental men. Tapi di sini dia di FA Cup lawan Aston Villa dia menang men 1-3. Head to head 5 pertemuan terakhir Chelsea menang 5-5-nya men. Di 5 pertemuan terakhir Chelsea 5-5-nya menang. Tapi ingat, kali ini main di Palace. Kita langsung balik ke halaman si Bandot.
Ada Palace kontra Chelsea, handicap terkecil ada setengah dan juga 3/4. Chelsea yang ngepur, over under ada 2,5 dan juga 2,3/4. Walaupun di head to head Chelsea emang menang 5-5 nya main di 5 pertemuan terakhir, tapi yang kayak aku bilang tadi men, Chelsea ini lagi di performa terburuk semenjak dibantai Liverpool 4-1 kemarin. Aku masih ingat itu men, itu aku jebol 2-2 tuh men handicap dan overnya aku ambil men. Aku di sini nahan lah men, itu keputusan aku di sini nahan ataupun nampung 3/4 Palace men. Aku ambil over 2,5 skor prediksi menurut dari aku Palace yang menang 2-1 atau mini berimbang ini. Imbang ini ada gol men. Satu sama itu pasti ya. Kalaupun berimbang itu skornya 1 sama, itu feeling gue men. Itu saranku, tetap utamakan feeling masing-masing. Kita lanjut ke pertandingan ketiga, lanjutan Liga Spanyol. Ada Almeria bertemu dengan Bilbao. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Daftar pemain absen dari kedua klub. Almeria ada 4 pemain: Kone, Leo Baptistao, Montes dan juga Luis Suarez. Luis Suarez sekarang main di sini men. Bukan Luis Suarez yang itu men. Kalau Luis Suarez itu kan Uruguay, ini juga Luis Suarez. Cuman nih kayaknya Luis Suarez lain men, karena ini dari Kolombia men. Dari Bilbao cuma 2 pemain yang masih dipertanyakan, Guruceta dan juga William, yang pasti absen nihil men. Kita next ke peringkat. Bilbao posisi 5, 23 pertandingan 45 poin, mencoba menerobos ke tiket Liga Champions yang hanya selisih 3 poin dari Atletico Madrid. Bahkan dari Atletico Madrid ini Bilbao masih unggul pertandingan, bukan pertandingan, gol ngeplus ya men. Jadi ya Bilbao ini wajib menang, tapi dengan catatan Atletico Madrid belum bertanding men. Ke Almeria di sini ya juru kunci men, bahkan dari 23 pertandingan menang sekali aja nggak pernah draw ya, cuman 6, kalahnya 17 kali men. Ya nggak usah terlalu dibahas Almeria men. Aku rasa emang calon-calon degradasi men di musim ini. Next kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir Almeria, inilah yang gue bilang tadi men, 4 kalah 1 imbang. Sedangkan Bilbao 3 menang 1 imbang, 1 kali menderita kekalahan. Head to head 5 pertemuan terakhir nggak usah ditanya lagi. Bahkan dari 2014 sampai 2023 men, ini Bilbao semua yang menang men. Bahkan kalau dirata-ratakan sini diambil kesimpulan ya 2-0 dapat selisih untuk Bilbao, ini 3-0, 1-2 ini 4-0, 2-1, 0-1. Berarti kalau dirata-ratakan lebih kurang 2-0 dapat untuk Bilbao. Kita next balik ke halaman si Bandot. Ada Almeria bertemu dengan Bilbao, handicap terkecil ada setengah dan juga 3/4. Bilbao yang ngebur, over under ada 2,5 dan juga 2,3/4. Ya terus terang walaupun tim tamu aku menjagokan Bilbao, lawannya juru kunci men. Aku sini ngepur bulat aja men. Aku ngepur setengah, aku ambil over 2,5 skor prediksi menurut dari aku 1-2 atau 0-2 Bilbao yang menang. Lanjut aja kita langsung ke pertandingan terakhir di sini, lanjutan Liga Portugal. Arauca bertemu dengan Porto. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Daftar pemain absen dari kedua klub. Arauca 4 pemain: Galovic, Hameka, Quaresma dan juga Vitinho. Sedangkan dari Porto 2 pemain: Marcano dan juga Zaidu, yang untuk masih dipertanyakan di sini kedua timnya kosong main ataupun nggak ada main ya. Ke peringkat main Porto posisi 2, Porto posisi 3, 20 pertandingan 45 poin, terpaut 4 poin dari Lisbon yang unggul 1 pertandingan dibandingin Benfica dan juga Porto men. Dengan Arauca posisi 8, 20 pertandingan 25 poin. Kalau dihitung selisih poinnya nggak usah ditanya mainnya 20 main poinnya selisihnya. Jadi ya masing-masing menempatkan untuk diri di papan klasemen aja main, zona tengah dan zona atas men ya. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Arauca 3 menang secara beruntun dan 2 kali kalah. Sedangkan Porto 4 menang dan 1 imbang men. Ini imbangnya lawan Rio F men ya. Head to head 5 pertemuan terakhir Porto menang 4 kali, 1 kali nih men ya draw, itu pun di pertemuan terakhir main di Porto. Ini Porto nih nggak bisa ditebak juga, tapi memang jago men ya. Dari Benfica ataupun dari Liga Portugal ini ada 4 men ya. Ada Lisbon, Benfica, Porto dan satu lagi ini Braga men, Sporting Braga men. Cuman kalau yang untuk bersaing ketat itu 3 cuman Benfica, Porto dan juga Lisbon. Sedangkan Braga itu ya pelengkap lah bisa. Tapi itu kok bersaing juga men. Kita langsung naik balik ke halaman si Bandung. Arauca kontra Porto, handicap terkecil ada 1 dan juga 1/4. Porto yang ngepur, over under 2,5 dan juga 2,3/4. Terus terang udah pasti aku menjagokan Porto men ya. Aku kalau cuma 1/4 aja, aku rasa nih kalaupun Porto menangnya 2-0 kita kalah semua men ya. Tapi di sini aku menjagokan Porto, aku ngepur paling kecil biar bulat aja men. Saya juga nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, ini di atas rata-rata udah men ya. Aku ngepur 1, aku ambil over 2,5 skor prediksi menurut dari aku 1-3
3 atau ya kecilnya 1-2 nih Porto yang menang. Udah 4 tim aku coba prediksi di, bukan 4 tim men, udah 4 pertandingan aku coba prediksi di video aku men. Kalau 4 tim kan timnya cuma 4, kalau 4 pertandingan berarti timnya 8 men. Terima kasih sebanyak-banyak yang udah mau mampir, apalagi yang udah mau subrek men, biar Tuhan yang balas semua kebaikan kalian. Mampir juga ke channel TikTok aku men, namanya Bell Thunder, R-nya ada 2 men, ada ataupun bisa kalian cari itu di pencarian kick off 2 men. Kalian boleh ambil prediksi, kalian boleh juga japri aku men ke nomor WA aku men, langsung men untuk gabung ke grup aku men. Itu aku pertegas sekali lagi, gratis sampai kalian bosan kalau untuk gabung ke grup aku men. Selagi itu gratis, kalian cepet-cepet join men ya, biar kalian tuh terbukti tuh JP kalian rasain tiap hari itu men. Ini udah baru 2 hari sih men ya, mudah-mudahan jangan panjang-panjang kali lah libur JP ya men. Oke, langsung aja untuk pertemuan kita di video kali ini men. Salam semangat, salam pemersatu dari aku men, salam Bravo men.